Tidak hanya itu, ia juga merasa ketakutan dengan apa yang sudah terjadi. Sobat Rizky rahimakumullah, ada sebuah kisah malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi manusia untuk mengajar agama. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika kita semua duduk di sisi Rasulullah SAW, yakni pada suatu hari tiba-tiba muncullah di muka kita seorang lelaki yang sangat putih perawakannya dan sangat hitam warna rambutnya. Tidak tampak padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kita semua yang mengenalinya. Sehingga duduklah orang tadi di hadapan Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Islam yaitu hendaknya engkau menyaksikan bahwasanya tiada pilihan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah jikalau engkau kuasa jalannya ke situ." Orang itu berkata, "Tuan benar." Kita semua heran padanya karena ia bertanya dan juga membenarkannya. Ia berkata lagi, "Kemudian beritahukanlah padaku tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari penghabisan, kiamat, dan hendaklah engkau beriman pula kepada takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah jua. Orang itu berkata, "Tuan benar." Kemudian katanya lagi, "Kemudian beritahukanlah padaku tentang ihsan." Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya. Tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu. Ia berkata, "Tuan benar." Katanya lagi, "Kemudian beritahukanlah padaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW berkata, orang yang ditanyai, yakni beliau SAW sendiri, tentulah tidak lebih tahu dari orang yang menanyakan, yakni orang yang datang tiba-tiba tadi. Orang itu berkata pula, "Selanjutnya beritahukanlah padaku tentang alamat-alamatnya hari kiamat itu." Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan putrinya, maksudnya hamba sahaya itu dikawin oleh pemiliknya sendiri yang merdeka, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Anaknya ini dianggap merdeka juga, dan dengan begitu dapat dikatakan hamba sahaya perempuan melahirkan tuan putrinya. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang-telanjang, miskin-miskin, dan sebagian pengembala kambing sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar, karena sudah menjadi kaya raya dan bahkan menjadi pejabat sebagai pembesar-pembesar negara. Selanjutnya orang itu berangkat pergi. Saya yakni Umar radhiyallahu anhu berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai Umar, adakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya orang tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepadamu semuanya."
Hadis riwayat Muslim. Sobat Rizki rahimakumullah, ada juga kisah lainnya yang masih membahas seputar malaikat, yakni sebuah kisah tentang malaikat Harut dan Marut yang menjadi manusia. Menurut cerita Anas bin Rabi'i, bukan hadis Nabi, tapi hanyalah cerita Anas sendiri, mengatakan bahwa pada zaman Nabi Idris dahulu, para malaikat yang berada di alam malaikat sama sependapat bahwa bangsa manusia adalah anak cucu Adam, memang makhluk yang durhaka, tidak mau taat kepada Allah. Buktinya adalah bahwa semua amal atau catatan amal-amal yang setiap hari dilaporkan dibawa ke Sidratul Muntaha atau alam langit atas, menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang durhaka, karena semua catatan itu buruk adanya, yaitu amal yang selalu banyak yang jelek daripada amal yang baik. Kata para malaikat selanjutnya, mengapa manusia yang demikian buruk amalnya itu dahulu bisa mendapat tugas dari Allah menjadi khalifah di muka bumi, mendapat anugerah, ditugaskan menjadi wakil Allah, sedangkan kita bangsa malaikat dahulu diwajibkan sujud kepada Adam sewaktu dia baru diciptakan Allah dari tanah liat. Padahal sekarang ini anak cucu Adam sama durhaka kepada Allah, melanggar semua aturan-aturan Allah. Demikian, maka memang benar teori kami atau ramalan kami dahulu, bahwa kami pada mulanya dahulu menantang akan kebijaksanaan Allah tentang kekhalifahan Adam dan tidak mau sujud kepadanya. Tetapi apa daya, kami kalah di dalam suatu ujian dengan Adam, maka kami sujud kepadanya. Demikianlah para malaikat bermusyawarah atau dalam suatu omong-omong di antara mereka. Allah mengetahui semua akan pembicaraan para malaikat tentang anak cucu Adam itu. Kemudian Allah bersabda kepada para malaikat, "Andaikan kamu sekalian malaikat menjadi manusia di muka bumi, engkau mungkin juga melakukan perbuatan yang sebagaimana diperbuat oleh bangsa manusia itu, yakni perbuatan jahat dan durhaka, melanggar perintah-perintahku." Para malaikat menjawab dengan cepat, "Sungguh Tuhan, kami tidak akan durhaka bila dijadikan manusia. Kami akan tetap berbakti sebagaimana biasanya, dan kami sanggup menjadi manusia yang baik." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bersabda kepada para malaikat supaya memilih 2 malaikat di antara mereka yang paling pilihan dan akan dijadikan manusia yang hidup sebagaimana manusia di muka bumi, berkumpul dan hidup bersama-sama dengan manusia. Para malaikat memilih 2 di antara bangsanya. Setelah diteliti dengan seksama, maka jatuhlah pilihan kepada 2 malaikat yang bernama malaikat Harut dan Marut. Harut aslinya bernama Idza dan nama aslinya Marut ialah Tak Saja. Karena kedua malaikat Harut dan Marut itu sekarang telah mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana manusia, maka keduanya diberi atau dikenakan watak dan sifat sebagaimana manusia, seperti umpamanya mempunyai naluri lapar, haus, nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya, tidur, mengantuk, senang, benci, membalas dendam, dengki, hasad, sombong, dan lain-lain. Cobaan dan hukuman. Percobaan pertama yang diterima oleh kedua malaikat Harut dan Marut adalah ada seorang wanita cantik yang menggoda kepada mereka, diajak berbuat zina. Wanita tersebut berasal dari bangsa Persia yang memang memenuhi syarat menjadi wanita yang cantik. Merengek meminta dibelas kasihani dan minta dilayani. Harut dan Marut dirayu dan dibujuk agar mau melayani nafsu syahwatnya. Tetapi kedua malaikat itu menolak dengan tegas. 1 kali ditolak, 2 kali ditolak,
3 kali juga masih ditolak. Maka makin lama semakin berubah hati dan pikirannya. Pada akhirnya wanita cantik tersebut berhasil menggoda dan keduanya terbujuk rayu dan menzinahi wanita Persia tersebut. Makin lama kedua malaikat tersebut terus berbuat maksiat yang mendatangkan dosa kecil. Bahkan mencuri dan berzina mereka lakukan yang sejatinya mendatangkan dosa besar. Menurut cerita Anas bin Rabi'i tadi, wanita Persia kemudian mendapat hukuman dari Allah, disabda atau dicipta menjadi bintang Zuhra. Harut dan Marut mendapat hukuman berat juga, yaitu tidak dapat terbang lagi ke atas langit atau ke atas arasy. Tetapi keduanya mengajukan protes di hadapan Nabi Idris. Nabi Idris menerima permintaan atau protes dari Harut dan Marut dan melangsungkan hal ini ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi ampun oleh Allah. Sungguh Harut dan Marut diterima tobatnya, tetapi keduanya harus memilih di antara 2 perkara, yaitu pilih disiksa di dunia ini sebelum datang hari kiamat, atau menerima siksa besok kalau sudah ada di akhirat nanti. Harut dan Marut memilih disiksa di alam dunia saja. Lantas keduanya digantung di atas sumur Barhut di dalam negeri Babil. Keduanya di balik badannya, kepala di bawah, kakinya di atas. Demikian cerita Harut dan Marut menurut keterangan Anas bin Rabi'i. Cerita ini kemudian dihubungkan dengan tersebarnya ilmu sihir, bahwa Harut dan Marut juga mempunyai peranan di dalam tersebarnya ilmu sihir, sebagaimana telah dijelaskan di dalam ayat 102 surah Al-Baqarah di atas, bahwa mereka menjadi sumber pula dari ilmu sihir. Walaupun maksud dari Harut dan Marut itu mendidik manusia saat itu supaya jangan sampai mengamalkan atau menggunakan ilmu sihir. Sobat Rizki rahimakumullah, malaikat Israel menjadi malaikat yang paling ditakuti oleh umat manusia. Kedatangannya menjadi pertanda bahwa usia tidak lama lagi. Tidak hanya manusia biasa, namun ia juga mendatangi para nabi dan utusannya. Nabi Sulaiman dalam sebuah kisah pernah dikunjungi malaikat Israel. Namun tujuannya bukan untuk mencabut nyawa nabi yang mampu berbicara dengan para binatang ini. Sang malaikat justru terpaku dengan tatapan yang begitu tajam. Ternyata malaikat pencabut nyawa ini sedang menatap seorang tamu yang sedang berkunjung ke rumah Nabi. Karena tatapannya ini, tamu pun sangat ketakutan dan meminta sang penguasa angin untuk memindahkannya ke negeri Cina. Apa yang terjadi selanjutnya? Tidak seorang pun yang mengetahui kapan dan bagaimana ia akan meninggalkan dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahasiakan perkara yang satu ini dari ciptaannya. Kematian setiap makhluk sudah ditakdirkan tanpa terkecuali. Ada banyak cara yang dilakukan oleh malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia. Tentu saja semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi rumah atau menjelma menjadi makhluk juga digunakan malaikat Israel untuk mencabut nyawa manusia. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, jika pada suatu hari malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, mendatangi rumah Nabi Sulaiman. Di saat itu ada seorang pemuda yang tengah bertamu dan bercakap-cakap dengan Nabi di rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah tersebut, di saat melihat pemuda tersebut, tiba-tiba saja pandangan malaikat Israel berubah menjadi lebih tajam.
Hati pemuda tersebut kemudian berdebar-debar karena dipandangi dengan sangat tajam oleh tamu sang nabi. Tidak hanya itu, ia juga merasa ketakutan dengan apa yang sudah terjadi. Beberapa saat kemudian, malaikat maut tersebut pergi meninggalkan Nabi Sulaiman dan pemuda tadi setelah melihatnya pergi. Maka bertanyalah pemuda tadi kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Sulaiman alaihissalam, siapakah orang tadi?" Nabi Sulaiman menjawab, "Itu adalah malaikat maut yang sedang menyamar menjadi manusia." Pemuda tersebut berkata, "Sungguh, aku tidak nyaman dengan pandangannya yang terus-menerus menatapku. Aku menjadi takut, jangan-jangan dia ingin mencabut nyawaku." Ya Nabi Sulaiman, sebagai seorang nabi yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menguasai angin, bisakah kau menyuruh angin untuk menerbangkanku ke negeri Cina? Semoga dia tidak bisa mengejarku ke negeri Cina. Nabi Sulaiman berkata, "Apabila memang sudah waktumu untuk meninggal, bukankah kau tidak bisa lolos dari kematian?" "Ya, tetapi aku ingin mencobanya. Wahai Nabi Sulaiman, aku mohon kepada engkau agar menyuruh angin untuk membawaku ke negeri Cina," katanya. Setelah memohon dengan sungguh-sungguh, akhirnya Nabi Sulaiman bersedia mengabulkan keinginan si pemuda tadi. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada Nabi Sulaiman, maka ia bisa memerintahkan angin untuk membawa pemuda itu ke negeri Cina sesuai dengan permintaannya. Hingga akhirnya sampailah pemuda tersebut ke negeri Cina. Beberapa lama setelah kejadian tersebut, datanglah malaikat maut kepada Nabi Sulaiman. Lantas bertanyalah Nabi, mengapa malaikat maut itu memandangi pemuda tersebut dengan pandangan yang tajam. Kemudian malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda itu pada saat yang telah ditentukan hari itu di negeri Cina. Aku memandanginya karena keheranan, mengapa Allah menyuruhku untuk mencabut nyawanya di negeri Cina, sementara aku melihatnya sedang berada di dekatmu." Maka malaikat maut pun melanjutkan, "Ternyata pahamlah aku, karena tidak lama setelah aku pergi, tiba-tiba angin membawanya ke negeri Cina, dan aku telah mencabut nyawanya hari itu di negeri Cina." Dari kisah di atas bisa diambil pelajaran bahwasanya tidak ada satupun orang yang dapat menolak datangnya kematian, kemanapun ia pergi untuk menghindarinya. Maka terimalah, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.